agak lambat? Orang lain belum ada yang datang. Orang lain urusan orang lain. Apa perbuatan kita duduk berhadapan dengan jarak 1 meter, dibatasi meja teh, di tempat yang terang, boleh dianggap melanggar kesopanan? Kau tidak jujur. Kau besar di Eropa, berpendidikan Eropa. 3 minggu yang lewat sebelum kau menginjakan kaki di tangga pesawat, pendirianmu pasti lain. Kau jangan lupa, ibuku berasal dari sini. Aku juga harus mempertimbangkan itu. Aku tidak mau orang mengejek arwah ibuku karena kelakuanku. Lalu kau menyesuaikan diri. Aku sendiri muak melihat adat bangsaku. Cara-cara bangsamu beda dari cara-cara bangsaku. Bangsaku, bangsamu. Kau jangan pukul rata. Aku hidup 10 tahun lebih di tengah bangsamu dan aku beda. Aku tidak setuju cara-cara bangsaku. Sudah berkali-kali ini kukatakan padamu. Apa majalah ini lebih menarik hatimu daripada kehadiranku di sini? Burung merpati 2 sejoli. Kelihatannya jinak. Tapi begitu mau dipegang, dia terbang. Itu soal kesungguhan. Kau dengar, Hanafi? Kori sudah terus terang. Kalau dalam hatimu masih ada sudut terluang, Kori minta tempat. Oh, ruang dalam hati Hanafi luas sekali. Kalau sekedar buat 3-4 perempuan saja masih berlapang-lapang. Ayo, Kori. Aku main dengan kau, Hanafi. Oke.
Selamat sore istriku. Selamat tidur. Minta soda es, Sakti. Baik, Non. Papa di mana? Papa pergi ke kuburan Ibu Nona. Papa setiap sore ke sana. Sering-sering, Nona. Apabila beliau pulang berburu. Sebentar, Nona, saya ambilkan sodanya. Saya belum pernah melihat album ini. Album siapa? Punya Tuan Debussy. Album itu selalu ia simpan. Baru tadi pagi saya disuruh meletakkan di atas piano. Barangkali supaya Nona dapat melihatnya. Banyak sekali kau tahu. Nona barangkali tidak tahu. Saya semenjak dari kecil dipelihara oleh Ibu Nona. Dan itu adalah gambar puri milik ayah Nona yang ada di negeri Perancis. Milik Papa? Ya, Papa tidak pernah cerita. Mama juga tidak. Mama meninggal waktu aku masih kecil. Kemudian aku dikirim ke Eropa. Banyak sekali yang aku tidak tahu. selama Nona di Eropa, kami selalu berdua. Tuan Debussy banyak bercerita. Tuan Debussy orang bangsawan. Puri itu dibikin oleh nenek moyang Nona. Nenek moyangku. Mengapa Papa sampai kemari, Sakti? Katanya ia dihina. Karena waktu itu hidupnya miskin. Keluarga Nona angkuh. Mereka hanya hormat pada uang dan harta. Tuan Debussy hidup sangat hemat sekali. Mengapa Papa tidak kembali setelah ia punya uang? Waktu itu Ibu Nona meninggal. Dia tidak mau meninggalkan kuburan Ibu Nona. Tuan Debussy berkata, Non Kori akan saya sekolahkan di Eropa. Hingga ia menjadi seorang wanita Eropa sejati. Dan siap untuk hidup sebagai seorang wanita bangsawan yang kaya. Dia akan jadi wakil saya untuk memiliki puri nenek moyang saya. Begitu kata Papa. Itu makanya barangkali saya disuruh kembali untuk akhir kali. Dan kemudian pergi untuk selama-lamanya. Bonsoir, Papa. Bonsoir, Sherry. Papa baru melihat Mama. Ya. Saya sudah tahu semua, Papa. Saya tidak tahu, saya ini putri bangsawan. Saya tidak dapat bayangkan bagaimana hidup di sebuah puri besar dengan sepasukan pelayan. Seniman-seniman terkenal akan datang dan setiap minggu akan ada konser pribadi. Alangkah senangnya. Tapi Papa, saya mau tinggal di sini. Saya mau bersama Papa. Saya tidak mau kembali ke Eropa. Papa sudah tua. Papa punya satu permintaan terakhir. Papa mau kau kembali sebagai wakil Papa. Tidak sebagai seorang miskin, tetapi sebagai seorang nyonya yang kaya. Untuk ini, Papa sudah berhemat. Papa ingin mereka merangkak depanmu karena kau kaya. Kaulah yang akan menyelamatkan nama papamu.
Setiap kali aku memandang ke danau ini, rasanya selalu ada yang baru yang dapat kunikmati. Apa kau juga begitu? Kau diam saja. Kata kau ingin mengatakan sesuatu. Kapan kau kembali ke Paris? Barangkali kembali, barangkali juga tidak. Aku ingin menemani Papa. Dia sudah tua. Kadang-kadang aku bingung. Jika aku di Paris, pikiranku ada di sini. Jika aku di sini, pikiranku ada di Paris. Sulit sekali. Tempatmu di sini. Mungkin ya, mungkin juga tidak. Cory, Ya, apa kau mau jadi istriku? Aku cinta padamu. Kau kan juga cinta padaku. entahlah, Han. Aku tidak tahu. Apakah aku sayang padamu karena kau hampir-hampir kuanggap kakak karena kita dibesarkan bersama-sama, atau karena kau calon suami yang tepat? Kau harus mengambil keputusan. Ya, suatu hari aku harus mengambil keputusan. Tapi atas dasar apa? Atas dasar apa saja. Kita memang harus bersama-sama. Kita sama. Aku dilahirkan di sini. Tapi aku juga tidak betah tinggal di tengah-tengah bangsaku. Apa orang seperti kita dapat jadi suami istri yang bahagia? Apa pendapat Papa tentang kawin campuran? Siapa anak muda itu, Cory? Hanafi? Hanafi. Saya tidak setuju. Kenapa? Mama orang Indonesia. Memang, kau sendiri adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran. Kau akan menyangka kebahagiaan Papa dengan mamamu hanya satu kebohongan saja. Tidak, Cory. Papa bahagia sekali. Jadi kenapa Papa keberatan? Coba pandang wajah mamamu baik-baik. Pada wajah mamamu jelas terbayang kesedihan. Dia dibuang oleh bangsanya sendiri karena mengawini Papa. Barat adalah barat, timur adalah timur. Papa ingin kau mendiami Puri di luar. Ini impianku. Kalau kau kawin dengan orang Indonesia, kau akan tetap tinggal di negeri ini. Waktu kau pulang dan berdiri di ambang pintu, Papa tahu Papa berhadapan dengan seorang gadis Eropa, seorang asing di negeri ini. Kau benci sama Papa? Tidak. Papa satu-satunya orang yang kusayangi. Kau mau kemana, sayang? Saya perlu menjauhkan diri dari Hanafi. Saya mau ke Jakarta. Papa mengerti.
pakai garpu, nak. Iya. Biar dia makan bersama aku di belakang. Yung, bawa kopiku ke kamar. Suruh Rapiah menyiapkan barang-barang. Kereta sebentar lagi berangkat. Apa kakak tidak mau di sini dulu barang semalam 2 lagi? Kelihatannya orang tidak begitu senang menerima kami di sini. Sudah sehari semalam kami di sini. Belum lagi sampai 10 kalimat yang diucapkan anakmu padaku. Apa ibu tidak bisa mengetuk pintu? Pamanmu sudah mau berangkat, apa kau tak bisa keluar sebentar? Apa yang harus kubicarakan dengannya? Dia mengerti apa? Pamanmu itu juga orang bersekolah. Sekolah. Sekolah bambu juga sekolah. Biar bagaimanapun dia itu pamanmu. Dan menurut adat pamanku boleh campur dengan segala urusan pribadiku. Boleh mengganggu aku di rumahku sendiri. Kalau tidak karena ibu sudah lama tempat ini kutinggalkan. Kalau kau tak mau, sudahlah. Tak usah diperpanjang-panjang. Ya. Apa kau tidak mau bertinggal kata pada kakakmu? Kau sajalah yang menyampaikannya nanti. Beri aku waktu barang 2 bulan. Kenapa kau tidak mau diantar dengan mobil ke Padang? Papa ingat waktu Mama masih hidup, kita naik kereta api seperti ini. Ya, waktu kau masih kecil, Cory. Ya, tapi aku tidak pernah lupa. Waktu itu aku bahagia sekali. Siapa tahu aku dapat merasakan perasaan itu kembali. Selamat siang, Tuan Debussy. Selamat siang, Sultan Batua. Gadis itu cantik sekali. Siapa mereka? Sultan Batua dan anaknya, Paman Hanafi. Hasan, Ya, berikan surat ini pada Tuan Hanafi. baik, Non. Adieu, Papa. Adieu, Cory. Ibu betul-betul orang kampung. Ada kursi masih juga duduk di lantai. Penat pinggangku duduk di kursi. Itulah salahnya Bu, bangsa kita dari kampung. Tidak mau mengikuti perputaran zaman. Lebih suka duduk rungku sepanjang hari. Tahu banyak kerbau bangsa kita ini. Dan segala sirih menyirih. Hati pamanmu tersinggung sekali. Kenapa? Aku tidak keberatan mereka datang kemari setiap hari untuk makan enak selagi aku masih di kantor.
Sebab aku tidak dapat bergaul dengan orang-orang seperti itu. Kau harus hormat dan patuh pada pamanmu. Sejak kapan putusan itu diambil? Semenjak dunia terkembang, Hanafi. Orang boleh saja mengambil keputusan semaunya. Aku tidak perlu hiraukan. Aku tidak pernah berutang padanya. Besar sekali hutangmu pada mereka, Hanafi. 10 tahun kau sekolah di negeri Belanda, nak. Dari mana uang untuk mengongkosi kau kalau tidak berkat bantuannya? Sekolah yang akhirnya tidak ada hasilnya. Sudahlah. Mereka boleh hitung berapa hutangku. Nanti ku cicil dari gajiku. Pamanmu tidak menunggu piutang, nak. Hutang budi dibawa mati. Dia berharap kau mau menerima anaknya Rapia jadi istrimu. Gadis bodoh tadi. Makan dengan sendok garpu saja pun dia tidak bisa. Apa menurut ibu dengan perempuan seperti itu orang berpendidikan seperti aku harus kawin? Apa sepadan? Dia juga orang bersekolah. Sepuhan. Sepuhan semua. Dengan keangkuhanmu itu bidadari pun tak akan sepadan dengan kau. Besok antarkan ibu pulang ke kampung. Tidak ada gunanya ibu di sini. Rasanya seperti menumpang di rumah orang Belanda. Tuan Hanafi yang terhormat. Kori, kau selalu menyakiti hatiku. Inilah tanda hidupku yang penghabisan sekali bagimu. Surat ini adalah surat perpisahan. Kita sudah berkenalan semenjak kecil, Hanafi. Dari kecilku kugantungkan kepercayaan atas dirimu. Kau kupandang sebagai saudara tua. Kita menikmati hidup ini dengan baik. Waktu itu, dunia ini punya kita. Lalu kau jatuh cinta padaku. Tapi, mulai hari ini semuanya harus berakhir. Perkawinan antara kita adalah suatu yang mustahil. Kita terlalu berbeda. Dan kita harus hadapi kenyataan ini dengan otak jernih. Aku cinta pada alam di sini. Alam yang ku kenal sejak kecil. Tapi, kalau aku kawin dengan kau, aku akan memisahkan kau dari alam ini dan dari ibumu. Karena aku tidak bersedia hidup di kampung. Aku orang Eropa dan terbiasa dengan kebiasaan Eropa. Mulai sekarang, bagimu aku adalah Mademoiselle Debussy. Dan jika aku sudah kawin, kau harus memanggil aku Madame. Adieu, Hanafi. Selamat tinggal. Kori Debussy. Hanafi perlu istirahat. Ibu tak usah khawatir. Kori. Dokter hanya datang kalau dipanggil. Rupanya kau sudah dianggapnya sembuh. Dalam sakit, sebaiknya orang dirawat istri sendiri. Bukan aku tak mau beristri.
Tapi kehendak hati memeluk gunung. Apa daya tangan tak sampai. Itulah Hanafi. Jika kail panjang sejengkal, jangan lautan tidak diduga. Apa ibu punya calon? Yang ibu paling sukai sudah ibu sebutkan dulu. Sebetulnya kau sudah lama ibu pertunangkan dengan Rapiah. Kami sudah bertukar tanda. Itulah sebabnya pamanmu mau mengeluarkan uang untuk mengongkosi kau sekolah. Jadi rupanya aku sudah tergadai. Hutangku padanya hutang uang dan hutang budi. Hanya bisa lunas kalau Rapiah aku kawini. Pendeknya Hanafi, jika perempuan tua buruk ini masih mau kau anggap ibu, penuhilah permintaan yang satu ini. Aku sudah tidak punya keinginan apa-apa lagi. Tapi jangan ibu harapkan aku akan mencintainya. John, aku sama Corey ingin mengundang kalian makan malam di rumah. Kau masih ingat waktu kita sama-sama liburan musim panas di Nice? Kau senang sekali makanan masakan jeroan dan anggur Bordeaux. Corey nanti akan masak itu. Aduh, sayang. Kurang tinggi. Yang diundang hanya pilihan saja. Yang pernah belajar di Eropa. Jadi aku termasuk orang pilihan. Bagaimana dengan yang lain? Terlalu membosankan. Kau kenal orang Indonesia? Baik, akan aku usahakan. Terima kasih. Corey? Orang Indonesia, dia sendiri orang mana? Jangan lupa nanti malam ya. Kami akan usahakan. Ayo. Kami diundang Hanafi. Kalian juga? Ya. Kalian akan datang? Tidak. Jawabanmu tegas, Dila. Kenapa? Kau tidak senang padanya? Kira aku bukan aku saja yang tidak senang pada orang sombong seperti dia. Kenapa aku harus datang? Katanya yang diundang yang pernah belajar di Eropa. Aku cuma tamatan SMA Gang Batu. Menurut Hanafi, itu bukan sekolah. Jadi apa? Saya tidak tahu. Kebun binatang barangkali. Enak betul. Es krim. Apa aku harus habiskan semua es krim itu? Perintah Nyonya, Tuan. Apa kau tidak lihat di sini cuma ada 2 orang? Perintah Nyonya, Tuan. Hah? Pergi! Semua dalam rumah ini berusaha untuk menyakiti hatiku. Kau marah karena orang yang kau undang tidak datang. Kita memang disisihkan orang. Ya, kita disisihkan orang karena kau. Coba kau rubah sedikit adat kebiasaanmu. Apa aku kurang dalam melakukan kewajibanku sebagai istri? Kewajiban. Itu pangkalnya. Sekarang kau hanya hidup dalam kewajiban saja. Sedangkan aku mengharapkan lebih dari hanya sekedar kewajiban. Kembalilah seperti dulu. Aku tidak bisa seperti dulu. Dulu aku Nona Debussy. Sekarang aku Nyonya Hanafi. Setahun sudah kita kawin. Apa tidak ada lagi yang tinggal sedikit pun juga perasaan yang dulu kau miliki terhadap aku? Kau kawin dengan aku karena kau cinta padaku. Karena kau cinta, kan? Aku akhir-akhir ini telah berpikir tentang hal itu. Terus terang, Han, aku kawin dengan kau karena kasihan. Hanya kasihan saja, Corey. Dan aku yang mencintaimu sepenuh hati.
Aku bahkan mengorbankan ibuku. Apa betul karena aku kita disisihkan orang? Ya, sudahlah. Aku terlalu kesal. Kita tidak memerlukan orang lain selama kau menyenangi aku. Ya, kita tidak memerlukan kehadiran orang lain. Hari ini hari ulang tahunmu. Bir satu. Jangan pandang mereka. Pandanglah aku. Dia datang lagi. Siapa dia? Kau tak kenal? Tidak. Untung sekali. Perempuan itu kerjanya mencarikan perempuan-perempuan untuk laki-laki kaya. Mengapa dia di sebelah? Dia sering datang. Kasihan Tuan Hanafi. Begitu dia berangkat ke kantor, begitu istrinya buka praktek di rumah. Pantas saja, uangnya banyak. Tante bawa barang istimewa hari ini. Sekarang. Mana, Tante? Aduh, bagus sekali, Tante. Coba pakai. Apa pantas saya pakai anting-anting begini? Cocok sekali. Coba lihat di kaca. Kaca tidak bohong. Besok saja Tante ambil kembali. Saya pikir dulu satu malam. Kalau saya senang saya ambil, kalau tidak saya kembalikan. Baik. Sebentar lagi suami saya pulang. Tante lebih baik tidak ketemu dia. Sampai besok, Kori. Kalau aku tidak salah lihat, Nyonya tadi keluar dari sini. Tante Lin? Ya, Buat apa dia kemari? cuma buat ngobrol saja. Dia sering ke sini. Sering. Kau tahu siapa dia? Seorang germo. Tukang cari perempuan buat toke-toke kaya. Itu aku tidak peduli. Dia belum pernah berusaha memikat aku. Ah, Nyonya tidak peduli. Kori, aku tidak suka dia datang kemari. Ini rumahku. Ini rumah kita berdua. Kori,
Buku cekmu kebetulan sekali terbawa olehku. Jadi kau tidak mungkin dapat membeli barang-barang mahal. Rupanya rumah ini sudah kedatangan tamu-tamu kaya. Apa maksudmu? Nih. Aku menuduh kau berbuat serong di rumahku. Cabut tuduhanmu. Aku belum dapat memperlihatkan bukti. Sekarang akan kucabut. Tapi kau tetap dalam pengawasanku. Barang ini saya kembalikan saja, Tante. Kenapa? Harganya pasti mahal. Itu perkara kecil. Sebetulnya anting-anting ini bukan barang dagangan biasa. Barang ini punya seorang tauke di kota. Disuruh bawa kemari. Kalau kau suka terima. Toke? Toke apa? Dan kenapa saya harus terima? Kau seperti tidak kenal Jakarta. Dia sudah lama menaruh hati pada kau. Jangankan sepasang, 10 pasang dia akan kasih. Tante Lin, sudah 3 bulan Tante keluar masuk rumah ini. Saya tidak mengira Tante akan memperdagangkan saya. Buat saya, ini suatu penghinaan. Mulai sekarang Tante tidak usah kemari lagi. Saya kan tidak paksa. Sudahlah Tante, pulanglah. Dan jangan kembali lagi. Sayang terlambat. Han, kau masih menuduh aku. Lebih dari menuduh. Terima kasih. Kalau begitu aku tidak sudi lagi tinggal serumah dengan kau. Kau boleh kumpulkan bukti-buktimu supaya pengadilan dapat mengesahkan perceraian kita. Tunggu. Sebelum kita bercerai, katakan dulu siapa laki-laki itu. Supaya aku dapat membuat perhitungan. Kau kan tukang selidik. Silahkan selidiki sendiri. Ini meja Nyonya. Semua surat-surat direktur yang harus dibalas, saya taruh semuanya di sini. Selamat bekerja. Selamat siang, Nyonya Hanafi. Saya tidak mengira akan ketemu Nyonya di sini. Nona siapa? Saya tidak kira Nyonya begitu memerlukan uang hingga Nyonya bekerja di sini. Sebetulnya buat saya yang perlu ada kesibukan, bukan uangnya. Memang, setiap wanita yang kenal sama Tante Lin, uangnya pasti berlimpah. Maksud Nona apa? Nyonya jangan pura-pura tidak tahu. Saya betul-betul tidak senang harus sekantor dengan perempuan seperti Nyonya. Jangan-jangan orang mengira kami semuanya di sini perempuan seperti itu. Saya keberatan. Terima kasih.
Nyonya dipanggil direksi. Silakan. Nyonya Hanafi, saya menghadapi satu persoalan. Secara terus terang, saya tidak suka campur kehidupan pribadi bawahan saya. Tapi saya harus menjaga ketenangan bekerja di kantor ini. Ada pengaduan tentang cara hidup Nyonya yang jauh dari terhormat. Jika betul, di kantor ini tentu tidak ada tempat buat Nyonya. Tuan, tidak ada yang berhak campur urusan pribadi saya. Cukuplah kalau saya nyatakan pengaduan itu tidak benar. Saya bersih dari noda. Tuan boleh percaya, boleh tidak. Sebaiknya saya berhenti saja. Tunggu dulu. Saya bukan anak-anak. Saya lebih percaya ucapan Nyonya dari pengaduan itu. Beri saya kesempatan untuk menjelaskannya pada bawahan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kepercayaan Tuan. Tapi buat bekerja seterusnya di sini, bagi saya sudah tidak mungkin. Saya mengerti perasaan Nyonya. Saya sudah dengar tentang Nyonya. Kalau Nyonya inginkan, saya bersedia meninggalkan tempat ini. Saya tidak percaya. Lagi pula itu bukan urusan saya. Saya bersih dari segala tuduhan itu. Saya tahu. Tadi pagi suami Nyonya datang kemari. Ia bercerita panjang lebar. Ia menyesal. Ia ingin Nyonya kembali. Tidak. Dia sudah menghina saya begitu rupa. Saya mau pergi dari Jakarta. Tapi kemana? Ya, di mana-mana tidak ada tempat buat saya. Boleh saya panggil Nyonya Kori saja? Begini, Kori. Kalau Kori mau, Kori bisa pergi ke Bandung. Di sana saya punya kakak perempuan yang mempunyai rumah yatim piatu. Dia membutuhkan seseorang yang dapat membantunya. Saya kira Kori akan senang di sana. Cuma gaji yang dapat mereka berikan tentunya sedikit sekali. Uang tidak jadi soal. Saya memerlukan tempat di mana saya merasa diri saya diperlukan orang. Saya bersedia. Saya berangkat sekarang saja ke Bandung. Ya. Saya akan telepon kakak saya supaya Kori dijemput nanti di stasiun ya.
Saya kira dia orang yang paling cocok membantu kau. Ya. Oh, tidak apa. Bukan uang yang dia perlukan. Cuma perasaan bahwa dia itu dibutuhkan orang. Dan tentunya kasih sayang. Ya, Jadi kau jemput dia? Tuan Hanafi, ingin ketemu istri Tuan? Ya. Silakan. Ini kamarnya. Burungnya sudah terbang. Kemana istri saya, Nyonya? Saya sudah bicara dengan Cory tadi siang. Lebih baik Tuan jangan mencari dia dulu. Berilah dia waktu untuk menyembuhkan luka hatinya. Tuduhan Tuan berat sekali bagi kami wanita. Saya sangat menderita, Nyonya. Dia lebih lagi. Cobalah mengerti penderitaannya. Bukan hanya penderitaan Tuan saja. Percayalah, saya sendiri ingin melihat Cory kembali kepada suaminya. Tapi sekarang, belum mungkin. Saya akan minta maaf, Nyonya. Tuan Hanafi, jika Tuan ingin selalu memaksakan keinginan Tuan, Tuan akan berakhir dengan tidak mendapat apa-apa. Sudah sekian lama, berita tidak, surat pun tidak. Sedang tentang anaknya sendiri, dia tidak ingin tahu. Lelaki apa anak kau itu? Daripada aku bermenantukan Hanafi kembali, lebih rela aku menyerahkan Rafi'ah pada siapa saja. Sekarang, semua keluarga sudah malu. Rafi'ah sudah terlalu lama meranda. Orang akan mengira dia perempuan tidak laku. Apa tidak terasa? Terasa. Nanti ku sampaikan pada Rafi'ah. Kau dengar ucapan ayahmu, nak? Aku tidak bermaksud untuk menggantikan Hanafi dengan laki-laki lain. Kalau kau masih mengharap-harapkan kedatangan Hanafi kembali, susahlah untuk ibu memulai pembicaraan. Ayahmu lebih rela melihat kau mati daripada bersuamikan Hanafi kembali. Kemenakannya sendiri. Bagaimana pendapat ibu tentang keputusan ayahku itu? Susah untuk ibu dia. Tidak ada ibu yang membuang darah dagingnya sendiri.
Tapi jika ibu ingat cara ia memperlakukan kau, enggan rasanya ibu menerimanya jadi suami. Bagaimana kalau aku suka menerimanya kembali? Ayahmu akan menganggap kau durhaka. Aku tidak akan menentang ayah. Aku akan bicara dengan ayah. Jika ia ingin melepaskan sakit hati pada kemenakannya, janganlah anaknya sendiri ia korbankan. Istri Tuan dipisahkan karena dia kena kolera. Sebetulnya, orang tidak boleh mengunjunginya. Bagaimana keadaannya sekarang, suster? Tadi dia tidak sadarkan diri. Dia pingsan lagi. Apa masih ada harapan, suster? Hanya Tuhan yang tahu, Tuan Hanafi. Kori? Kori? Han. Kori sayang, aku datang menjemput kau. Besok kita pulang. Kita akan mulai hidup baru. Terlambat, sayang. Hidup singkat sekali. Kau sudah kumaafkan. Aku harus pergi tanpa kau. Pegang tanganku. Kori! Suster, istri saya, suster. Istri Tuan sudah tidak ada lagi. Kori! Tuan harus sabar. Istri Tuan. Ya. Oh, istri saya terbaring di sana. Saya penjaga kuburan di sini, Tuan. Saya ingin tinggal semalam di sini menjaga kubur istri saya. Mungkin saya tidak akan pernah kemari lagi.
Tuan mau kemana? Saya akan ke Sumatera melihat ibu saya. Sesudah itu, entahlah. Waktu istri saya meninggal, saya hampir-hampir tidak sanggup meninggalkan kuburannya. Tapi lambat laun, kepedihan itu dapat juga diatasi. Terima kasih. Kembali. Permisi. Maafkan aku, Kori. Bahagia itu buatmu hanya ada dalam janjiku. Sebaliknya yang kuberikan hanya derita. Tuan, kapan Tuan pulang? Tadi pagi. Mau apa dia? Mau balon. Sebentar ya, nak. Berapa balonnya? 10-1. Fei, nah. Bagus ya, nak. Kai, kalau kau segan menggendong anakku, letakkan saja di tanah. Rapia.
Kapan kau datang, Hanafi? Tadi pagi, Bu. Kami sekarang tinggal di kampung. Maklumlah orang kampung orang bodoh. Kalau kau tidak malu pada kawan-kawanmu, datanglah. Ayo, Biah. Tapi ya, bawalah balon ini buat Safei. Nah itu kalau nggak itu iya nah.
datang juga kau, Hanafi. Iya, Bu. Hanafi. Ayahmu pulang, Syafi'i. Semuanya seperti dulu. Tidak ada yang berubah. Rapiah sudah berubah. Perasaannya padamu tidak berubah. Dia tidak pernah memburuk-burukkan kau. Aku tahu. Tapi menilik tindakannya, yang pasti waktu dia merenggut anaknya dari pangkuanku, aku yakin sudah. Ia tidak lagi mau dikasihani. Tapi ia minta diindahkan. Sifatku yang angkuh hanya memberi kasihan. Ia tidak lagi memerlukan aku. Nyonyamu mana, Hanafi? Meninggal setengah bulan yang lewat. Apa maksudmu datang kemari? Melihat ibu dan anakku untuk akhir kali. Sesudah itu mau kemana kau, Hanafi? Entahlah. Semua jalan bagiku tertutup. Sebaiknya kau istirahat dulu. Ya, aku sangat memerlukannya. Sangat memerlukannya, Bu. Ibu yang tercinta, sekali ini aku pulang betul-betul membawa ijazah. Sekolahku tamat sudah. Kini aku sudah tahu. Dalam hidupku aku dapat 2 orang wanita. Keduanya berbeda tapi sama tinggi budinya. Tapi karena aku tak pandai mengasuhnya,
maka deritalah hasil segalanya. Semua jalan bagiku sudah tertutup. Maafkan aku. Sampaikan salamku pada Rabi'ah, asuh anakku. Jangan sampai ia seperti aku. Ananda, Hanafi. Biarkan dia pergi, Pia. Kita tak dapat lagi membantunya. Hanya Tuhan yang dapat menunjuki jalan baginya. Dia sebetulnya orang yang baik, Bu. Semua manusia dilahirkan baik. Hanya kita juga yang tak pandai mengasuh.